Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Cynthia Alvina. Di sini kakak membuat video ini dengan bertujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, ada lebih baiknya Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa mampu membedakan yang mana perkataan-perkataan yang boleh mereka ucapkan adalah hanya perkataan yang baik dan yang mana kata-kata yang buruk mereka tidak boleh mengucapkannya. Jadi kita tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Kita harus bisa membedakan perkataan-perkataan yang buruk dan baik. Kita harus membiasakan kata-kata yang baik selalu terucap dari mulut kita. Jadi materi kita hari ini adalah tentang berkata baik. Islam mengajarkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah budi pekerti dan adab, atau disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Salah satu akhlakul karimah adalah berkata baik. Berkata baik artinya berkata yang tidak menyakiti orang lain, tidak berkata yang kotor. Isi perkataan yang diucapkan haruslah baik. Cara menyampaikannya juga harus baik, yaitu dengan cara yang sopan dan santun. Orang yang santun akan disenangi banyak orang. Umat Islam dianjurkan berkata dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik disebut juga dengan kalimat thayyibah. Nah, anak-anak, di sini ada 3 contoh kalimat thayyibah. Yang pertama, 1. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua, Subhanallah, Maha Suci Allah. Contoh yang ketiga, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, anak-anak, di sini ada 5 manfaat menjaga lisan bagi manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Yang kedua, terhindar dari api neraka. Nah, bagi orang yang bisa menjaga lisannya akan terhindar dari api neraka dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan kemuliaan. Bagi orang-orang yang bisa menjaga lisannya merupakan suatu kemuliaan bagi dirinya. Yang keempat, merupakan sedekah. Jadi anak-anak, sedekah tidak hanya berbentuk dengan uang, emas, harta, juga melainkan dengan sifat kita. Salah satunya bisa menjaga lisan kita. Yang kelima, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang bisa menjaga lisan kita itu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manfaat tersebut harus bisa kita amalkan dan bisa menjadi suatu pedoman untuk kita. Kebalikan dari berkata baik adalah berkata buruk. Orang yang senang berkata buruk akan dijauhi teman, dan orang yang senang berkata baik akan memiliki banyak teman. Adab dalam berkata baik. 1. Jika berbicara, tidak boleh berkata kotor. 2. Tidak boleh membentak atau berteriak. 3. Berkata dengan sopan, berarti sesuai antara bahasa lisan dan tubuh. 4. Berbicara harus dengan tutur bahasa yang halus. 5. Tidak mengumpat atau mengejek orang lain. 6. Jangan palingkan wajah saat berbicara dengan teman atau orang lain. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada kalimat yang menggunakan tentang mulutmu
harimaumu? Ayo kita bahas. Nah, anak-anak, kalimat mulut harimau yang berarti mulut adalah senjata yang paling ampuh bagi manusia untuk memulai suatu permusuhan yang mana itu tidak berlaku yang baik, tidak berlaku yang terpuji. Sebagai kita umat manusia dan umat Islam, nah kata-kata ini tidak asing lagi ya bagi kita. Jadi kita harus bisa memaknakan arti kata ini dengan baik dan menanamkannya dalam hati, supaya kita tidak selalu berkata yang buruk dan yang bisa menyakiti hati orang lain, orang-orang yang di sekitar kita. Jadi anak-anak, pelajaran kali ini kita harus bisa selalu berkata baik kepada manusia. Nah, harus ingat 5 manfaat tadi ya anak-anak, supaya kita selalu taat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dengan ucapan-ucapan ibu tadi. Dan semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita gunakan untuk dunia dan akhirat. Jadi ibu tutup lihat dulu ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.